Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alda Maratina Iranti, NIM 19051214014016, Prodi S1 Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan membahas mengenai cabling kabel UTP. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan kabel UTP itu? UTP atau Unshielded Twisted Pair sesuai namanya, yaitu unshielded, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP atau Shield Twisted Pair, nama Twisted Pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Nah, seperti ini untuk gambar dari perbedaan UTP dan STP. Jadi kalau kabel UTP itu unshielded atau tanpa dilindungi oleh ini ya. Kalau STP itu shield, dilindungi oleh aluminium itu. Kemudian fungsi kabel UTP. Fungsi kabel UTP untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri pada jaringan LAN. Selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Nah, ini dia untuk jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama ada kabel straight through. Untuk kabel tipe straight through ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dan switch atau hub, komputer ke switch dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel straight through sebagai berikut. Nah, ini urutannya teman-teman. Untuk konektor 1 yang paling kiri ini ada putih jingga, terus selanjutnya ada jingga, lanjutnya lagi ada putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan yang paling kanan yang nomor 8 ini ada warna coklat. Nah, untuk konektor yang kedua itu yang paling kiri juga putih jingga, terus yang kedua jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Jadi konektor 1 sama 2 itu sama. Kemudian yang kedua ada kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, ataupun hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover sebagai berikut. Yang konektor 1 sama seperti kabel straight through tadi urutannya. Nah, untuk konektor 2 berbeda. Untuk yang pertama itu ada putih hijau, kemudian hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, dan yang terakhir yang paling kanan ini yang nomor 8 ada warna coklat. Kemudian yang ketiga ada kabel rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor 1 dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor, seperti itu. Nah, untuk urutan kabel rollover itu sebagai berikut. Konektor 1 sama kayak yang tadi, terus untuk konektor 2 nya itu kebalikannya, penyusunannya itu terbalik. Jadi di nomor 1 itu kan yang konektor 1 warna putih jingga. Nah, kalau yang di konektor 2 itu
warna coklat dulu, kebalikannya seperti itu. Lalu ada karakteristik kabel UTP. Nah, terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki kabel UTP, yaitu bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Seperti tadi, misalkan ada putih jingga sama jingga, terus putih hijau, ada hijau. Terus tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Terus tidak memiliki pelindung atau shield sesuai dengan namanya tadi, unshield. Terus yang keempat, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang kelima, menggunakan konektor RJ45. Terus kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps dan memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Kemudian sekarang cara crimping kabel UTP ke RJ45. Caranya yang pertama, kupas kulit kabel selebar 2 cm. Kemudian susun rapi 8 kabel yang terdapat di dalam sesuai dengan gambar dan penjelasan di atas. Terus yang ketiga, luruskan kabel yang masih kusut. Keempat, ratakan ujung kabel dengan memotongnya menggunakan tang crimping. Yang kelima, setelah yakin urutan warna benar dan ujung kabel sudah rata, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Pastikan ujung kabel menyentuh ujung RJ45 dan jepitlah menggunakan tang crimping. Kemudian, yang keenam, setelah menyelesaikan kedua ujung kabel, uji menggunakan LAN tester. Jika semua lampu menyala, berarti kabel tersebut telah di-crimping dengan benar dan bisa digunakan. Nah, saya akan beri sedikit video tutorialnya ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi UTP Kabel Simulator. Pertama kita klik start, kemudian kita kupas kabelnya, lalu kita rapikan kabel yang masih kusut atau yang masih bentuk lilitan seperti ini, kita rapikan, kita luruskan, kemudian kita susun dengan rapi. Kita susun warnanya sesuai dengan urutan warna penyusunan tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Oh iya, untuk penyusunan ini juga kita harus rapikan benar-benar rapi kabelnya ya, urutan kabelnya ya. Soalnya kalau misalkan kabelnya itu terlalu renggang ataupun terlalu rapat, nanti akan mempengaruhi hasil tes kita. Jadi pastikan rapi untuk penyusunannya. Kita susun. Pastikan susunannya benar dan rapi. Nah, kemudian jika sudah, kita pasang konektor. Kita pasin konektornya, kemudian kita jepit menggunakan tang crimping. Nah, seperti ini. Kemudian kita tes. Tada! Kalau sudah hijau berarti percobaan berhasil. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video penjelasan saya kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.